Gue jujur ya, ini mungkin salah satu figur 1/12 paling niat yang pernah gue pegang. Dan ini bukan dari brand gede, bahkan brandnya sendiri nggak jelas kepanjangannya apa. Kali ini kita akan unbox salah satu brand gaib, yaitu LPZZ. Kenapa gaib? Soalnya mereka nggak ada web resmi, nggak ada info kepanjangan namanya, nggak ada marketing besar, tapi tiba-tiba mereka ngeluarin figur dengan kualitas yang langsung bisa dibandingin sama brand-brand premium. Banyak spekulasi bilang sih ini kemungkinan tim lama ya di industri, entah itu dari sculptor atau engineer, yang mereka jadi satu dan bikin brand baru. Dan menurut gue sih itu masuk akal karena kualitasnya emang dari awal udah matang banget. Kalau dibandingin sama brand kayak InArt yang jelas memang perusahaan besar dan license, brand ini lebih kayak versi undergroundnya lah. Oke, di bagian depan boxnya ada artwork Deathstroke versi Arkham Knight. Packagingnya sih menurut gue udah cukup clean ya, dengan warna dasar hitam, nggak terlalu ramai tapi tetap kelihatan premium. Dan overall feel-nya udah beda dari figur biasa ya. Oke, kita buka aja boxnya dan kita lihat isi dalamnya seperti apa. Kita coba buka di sini. Oke. Ya, coba kita buka. Agak keras guys. Oke. Oke, ini isi dalamannya ya. First impression gue padat dan kelihatan mahal ya. Di boxnya kita dapat kertas panduannya ya, buat informasi terkait weapon dan cara ganti-gantinya. Kita juga dapat kartu yang isinya informasi terkait figur Arkham Knight yang bakal upcoming ya. Dan ini gue cek sih kayaknya udah banyak ya info-info PO nya. Jadi silakan buat yang mau PO mumpung masih dibuka. Dan ini figurnya beserta aksesorisnya ya. Untuk figur 1/12 ini sih udah termasuk lengkap banget, bukan tipe figur yang pelit aksesoris. Oke, kita coba buka dan lihat lebih detail ya. Oke, ini figurnya dan serius ya. Ini detailnya gila banget. Tekstur armornya kelihatan jelas, kemudian juga ada layer-layer kecil, terus kelihatan juga ya efek weatheringnya. Jadi ini bukan sekedar cat ya. Bagian helmnya juga rapi banget, warna orange dan birunya clean, gak ada cat beleber, finishingnya solid, dan ini penting banget buat karakter Deathstroke karena helm itu vokal poinnya. Terus juga head sculpt tambahannya juga bener-bener dipikirin ya. Dan yang bikin makin gokil ini skala 1/12. Biasanya detail-detail kayak gini tuh ada di figur skala 1/6. Sekarang kita tes artikulasinya. Kepalanya cukup luas, bisa diputar 360 derajat dan digerakin atas bawah juga. Untuk armor di bahunya bisa diatur ya buat pergerakan tangannya supaya bisa direntangkan seperti ini. Terus tangannya juga bisa diputar 360 derajat juga dan sikunya bisa ditekuk sampai segini. Torsonya bisa digerakin ke depan dan ke belakang kayak gini. Terus bisa ke kanan dan ke kiri juga, tapi nggak bisa muter 360 derajat. Kakinya bisa ke belakang sampai segini aja, ke depan sampai segini, terus ditekuk sampai kayak gini, dan ke samping sampai segini. Buat ujung telapak kakinya ada artikulasinya kayak gini, terus juga bisa diputar 360 derajat juga. Overall joinnya itu smooth tapi tetap kuat, jadi nggak gampang loose. Ini kalau kita compare dengan figur 1/12 lainnya kayak Deadpool dari Mezco, Captain America dari Mafex,
Elfrin dari City Toys, Kakashi dari SAF, Batose dari Basmod, Rin Sniper dari Joy Toy, dan Custom RX78. Jadi kalau gue lihat di pasaran saat ini nih harganya juga cukup mahal ya. Kalau lo tanya kenapa figur ini mahal, ya pertama karena tadi detailnya cukup bagus ya untuk ukuran 1/12. Aksesoris yang diberikan juga oke, lumayan dan cukup banyak. Artikulasinya juga bagus. Bednya terbatas, jadi sekarang banyak yang jual di harga yang tinggi. Dan karena brandnya juga lagi hype, demandnya juga naik. Jadi apakah ini worth it? Kalau lo kolektor serius yang suka posing, foto, dan detail, gue bisa bilang ini salah satu figur 1/12 terbaik saat ini. Tapi kalau lo cuma mau pajang, ini mungkin terlalu overkill. Overall, LPZZ ini brand yang misterius, gak banyak omong, gak punya branding besar, tapi sekali rilis langsung bikin standar baru. Dan Deathstroke ini bukti nyatanya. Menurut lo gimana? Worth it atau kemahalan? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan kita bakal bahas figur lain yang gak kalah gila. See you di video berikutnya.